Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Sungguhnya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu atau orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meminta suatu tambahan apapun dari kenikmatan dunia kecuali tambahan terhadap ilmu, sebagai manifestasi dari firman Allah Subhanahu wa taala, wa qur rabbi zidni ilma, sebagaimana disebutkan dalam surat Thaha. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah untukku ilmu. Maka tergambar pula di dalam doa-doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam permintaan beliau ini, itu permintaan terhadap ilmu, sebagaimana di dalam doa beliau, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang bermanfaat dan amalan yang diterima. Maksud dari ilmu yang bermanfaat ini yaitu ilmu syar'i atau ilmu-ilmu yang mempelajari tentang syariat. Mengapa ilmu ini disebut ilmu yang bermanfaat? Karena ilmu ini mengantarkan kepada kita kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Kebahagiaan di dunia yaitu menghindarkan diri kita dari segala mara bahaya yang ada di dunia ini yang dapat mengancam keselamatan jiwa kita, dan keselamatan di akhirat yaitu keselamatan dari siksa yang kekal di neraka. Al-Imam An-Nawawi menyebutkan ada 3 jenis ilmu yang mesti dipelajari atau yang dianjurkan untuk dipelajari oleh kaum muslimin. Apa saja 3 jenisnya itu? Yang pertama, ilmu yang sifatnya wajib bagi setiap muslim, sebagaimana disabdakan Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Maka apa saja jenis ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap muslim itu adalah ilmu-ilmu yang memenuhi kewajibannya, baik berupa ilmu tauhid, yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal siapa pencipta kita, mengenal tujuan hidup kita, mengenal siapa yang memberikan kita nikmat yang begitu luar biasa, mengenal hanya kepada siapa kita beribadah, mengenal zat yang memiliki kesempurnaan dari segala segi, yang tanpa ada kekurangan pada dirinya. Itulah ilmu tauhid. Kemudian mempelajari apa saja yang wajib. Yang kedua adalah ilmu tentang tata cara sholat. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab.
yang pertama kali dihitung ya di hari akhir. Idza fasadal amalu kull. Jika sholatnya rusak atau sholatnya itu bolong-bolong atau bahkan sholatnya itu banyak kekurangannya, maka bisa mengakibatkan amalan lain tidak sempurna juga. Maka penting bagi kita untuk mempelajari bagaimana cara sholat yang benar dan bagaimana sholat kita itu bisa membentuk karakter kita menjadi lebih baik dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan rukun-rukun iman seperti zakat, puasa, dan haji, maka wajib bagi kita untuk mempelajari hal-hal tersebut. Kemudian ilmu yang bersifat fardu kifayah atau wajib bagi orang-orang yang memiliki kompetensi di bidangnya. Seperti contohnya mempelajari ilmu qiraah atau menghafal Quran. Menghafal Al-Quran. Bagi yang memiliki kemampuan dalam menghafal Al-Quran dan juga memiliki suara yang bagus, maka menjadi wajib baginya, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan seperti ini untuk menghafalkan Quran. Fungsinya apa? Menjadi imam, memimpin jamaah di lingkungannya atau di keluarganya atau di sekitarnya. Maka yang menuntut ilmu jenis ini wajib baginya. Namun apabila orang-orang yang tidak memiliki kemampuan semisalnya, maka ilmu ini tergolong ilmu yang sunnah untuk dipelajari. Kemudian ilmu apa saja yang termasuk fardu kifayah? Ilmu tentang penyelenggaraan jenazah. Memang setiap dari kita mesti paham tentang hal ini, tapi orang-orang yang menggeluti bidang ini mestilah harus lebih paham lagi, karena dia menjadi tumpuan masyarakat ketika terjadi penyelenggaraan jenazah. Maka wajib baginya yang memiliki kemampuan seperti ini, ilmu seperti ini, untuk mempelajarinya. Kemudian ilmu-ilmu apa lagi? Yang kemudian ada ilmu tentang warisan. Sebagaimana mengikuti tentang penyelenggaraan jenazah, maka mengikuti pula ilmu waris, di mana harta mayit atau harta orang yang telah meninggal mesti dibagikan secara adil kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya. Maka dibutuhkanlah ilmu warisan yang dipelajari oleh orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Kemudian ilmu apa lagi, Ibu? Yang ilmu yang berkaitan dengan kemaslahatan duniawi. Juga itu termasuk fardu kifayah. Contohnya apa? Misalnya guru dalam bidang studi tertentu. Orang-orang yang memiliki kemampuan dalam bidang studi tertentu mestilah wajib bagi dirinya yang memiliki kemampuan tersebut untuk mempelajari ilmunya. Agar apa? Ketika diperlukan seorang guru untuk mengajar di lingkungannya atau untuk mengajar di sekolah atau lembaga pendidikan di sekitarnya, maka dia memiliki kemampuan itu dan bisa menyalurkan ilmunya kepada peserta didik. Maka ini termasuk fardu kifayah bagi dirinya. Begitu juga dengan ilmu-ilmu seperti kedokteran, ilmu-ilmu seperti montir dan sebagainya. Maka bagi barang siapa yang memiliki kemampuan namun di daerah tempat tinggalnya tidak memiliki orang yang berkompeten di bidangnya, maka wajib baginya untuk belajar ilmu tersebut. Itulah yang dinamakan ilmu yang bersifat fardu kifayah. Kemudian ilmu yang bersifat sunnah, memang telah kita singgung tadi bahwasannya belajar ilmu-ilmu yang sifatnya fardu kifayah bagi kita yang tidak memiliki kemampuan atau yang memiliki cukup kemampuan di bidangnya, maka ilmu ini tergolong sunnah untuk dipelajari. Begitu juga ilmu yang mempelajari hal-hal yang bersifat sunnah, seperti contohnya puasa sunnah, sholat sunnah, maka mempelajari hal-hal semacam ini tergolong kepada
sunnah. Dan juga mendalami ilmu-ilmu tertentu atau cabang ilmu tertentu, seperti contohnya mendalami ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, maka ini sifatnya sunnah. Demikian disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Muqaddimah Syarh Al-Muhazzab, Muqaddimah Kitab Al-Majmu', Muqaddimah Kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab mengenai fikih Syafi'i. Baik, itu untuk muqaddimah tentang pentingnya kita dalam menuntut ilmu. Kita lanjutkan pembahasan mengenai hadis dalam kitab Umdatul Ahkam, bab masuk kamar kecil dan bersuci dari hadas dan najis. Dan telah sampailah kepada kita hadis yang terakhir dari bab ini, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Teks hadisnya, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma qala marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrain faqala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridatan rotbatan fashaqqaha nisfain fa gharaza fi kulli qabrin wahidatin faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Terjemahannya, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah merahmati keduanya, yaitu Abdullah dan Al-Abbas. Qala, beliau berkata, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrain. Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat di antara dua kuburan atau di dekat dua kuburan. Jadi ada riwayatnya ibu-ibu, beliau melewati dua kuburan. Jadi di tengah-tengahnya itu ada jalan yang memisahkan dua kuburan itu, atau ada juga yang mengatakan Nabi lewat dua kuburan itu berada di samping kanan atau samping kiri beliau. Beliau lewat di dekat dua kuburan tersebut. Kemudian Rasulullah berkata, sungguhnya dua orang ini sedang diazab. Maksudnya dua orang yang berada di kuburan sedang diazab. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan tidaklah mereka itu diazab kecuali tidaklah mereka itu diazab karena sebab dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul. Salah seorang dari mereka itu diazab karena tidak membersihkan diri setelah buang air kecil. Dan salah seorang dari mereka disiksa karena mengadu domba. Kalau bahasa kitanya ibu-ibu, mengadu domba ini namanya mengange-angei atau manas-manasi orang agar saling bertikai atau saling baku hantam. Nah, ini termasuk namimah. Fa'akhadha jaridatan rotbatan, maka Nabi pun mengambil sebuah pelepah yang masih segar, pelepah kurma.
Jadi ada pelepah kurma ibu-ibu, beliau ambil, kemudian dibelah menjadi 2 bagian. Jadi ada pelepah kurma atau kita ibaratkan pelepah kelapa. Beliau ambil dan beliau belah menjadi 2 bagian. Fagharaza fi kulli qabrin wahidah. Beliau kemudian menanam sebagian pelepah tadi ke salah satu kuburan, kemudian menanam sebagian yang lain di kuburan yang lain. Maka para sahabat pun bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa kamu melakukan ini? Kenapa engkau melakukan ini?" Maka beliau pun berkata, "Mungkin saja atau semoga saja diringankan azab keduanya disebabkan karena pelepah ini, atau disebabkan aku melakukan hal ini selama pelepah ini belum kering." Diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, Bu? Yang pertama, bahwasanya azab kubur itu tidak memandang dosa besar maupun dosa kecil. Karena sebagaimana disebutkan dalam hadis ini, wa ma yu'adzabani bikabirin. Tidaklah mereka itu diazab karena dosa besar. Bahkan menurut kita itu dosanya itu sangat umum atau sangat lumrah terjadi di kalangan kita. Ada yang dia tidak bersuci setelah buang air kecil, dan ada juga yang dia memanas-manasi orang untuk saling begaduh. Nah, itu dia. Serasa ringan ini misalnya kalau kita bandingkan dengan kejahatan-kejahatan lain atau dosa-dosa yang lain seperti mencuri, seperti dosa-dosa besar lainnya itu. Tapi meskipun dosanya nampak kecil, tetap dilakukan azab kubur kepada 2 pelaku ini. Maka azab kubur itu tidak memandang dosa besar maupun dosa kecil. Maka kita berlindung kepada Allah dari azab kubur di setiap sholat kita. Sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tahiyat akhir setelah sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kepada Nabi Ibrahim, beliau membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab neraka jahanam dan juga azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Dan dari fitnah yang terjadi ketika aku masih hidup dahulu, serta fitnah yang terjadi ketika aku sudah meninggal. Dan fitnah yang paling besar yaitu fitnah Dajjal. Maka ini dibaca ketika kita semau selesai tahiyat akhir atau di ujung tahiyat akhir sebelum salam. Maka penting bagi kita untuk berlindung dari azab kubur. Kemudian yang kedua, faedahnya adalah menetapkan adanya azab kubur. Yaitu hadis ini menetapkan adanya azab kubur. Karena banyak orang-orang di luar sana itu, atau ada sebagian orang di luar sana itu yang mengingkari azab kubur, ibu-ibu. Mereka berpandangan nggak mungkinlah mayat itu diazab di dalam kubur, kan? Kalau kita gali kuburannya itu, yang nampak itu mayat itu biasa aja gitu, seperti mayat pada umumnya. Tidak ada di situ tanda-tanda malaikat mungkar nakir. Tidak ada tanda-tanda di situ ada
azab kubur menurut mereka. Namun hadis ini menegaskan bahwasanya azab kubur itu memang ada. Bahwasanya azab kubur itu memang ada dan terjadi di alam yang lain. Terjadi di alam yang lain, yaitu alam barzakh. Alam pemisah antara dunia manusia dengan akhirat. Kemudian yang ketiga, faedahnya adalah tidak bersuci setelah mengeluarkan najis, tidak bersuci setelah mengeluarkan najis merupakan sebab azab kubur. Tidak bersuci setelah mengeluarkan najis adalah sebab bagi azab kubur. Maka perintah di sini ibu-ibu kita ambil juga hukumnya, bahwasanya wajib bagi kita itu untuk memastikan kebersihan diri kita setelah buang air. Pastikan diri kita setelah buang air. Kita lihat dulu apakah misalnya air seni kita itu masih ada yang tertinggal atau tidak gitu. Ketika kita selesai buang air kecil, tidak buru-buru kita langsung memakai celana. Kita pastikan dulu memang sudah terkeluarkan semuanya atau sudah mengalir seluruhnya air seni kita. Kemudian setelah itu kita istinja dengan air sebanyak jumlah ganjil, baik 3, 5 maupun jumlah di atasnya dengan hitungan yang ganjil. Begitu juga dalam buang air besar, kita pastikan ketika kita istinja dengan air tidak ada bagian yang tersisa yang menempel pada pakaian kita ketika kita pakaikan setelah membuang hajat. Karena selain mengakibatkan azab kubur menimpa pada diri kita, dan yang terpenting adalah bisa menyebabkan sholat kita menjadi tidak diterima. Karena ketika kita bersuci, berwudu, namun masih tertinggal di bagian dari celana kita sesuatu yang najis, maka wudu kita tidak sah sampai kita menghilangkan bagian yang najis tersebut. Dan apabila seorang berangkat sholat dengan pakaian tersebut, maka sholatnya pun tidak diterima. Dan ini termasuk dosa yang lain selain dosa karena tidak bersuci setelah buang air tersebut. Kemudian yang keempat adalah haramnya perbuatan adu domba. Haramnya perbuatan adu domba. Kalau bahasa kerennya provokator. Provokator. Dan hal tersebut menyebabkan
azab kubur. Maka hendaklah kita memperhatikan hal ini, karena perbuatan ini sangat umum dan banyak menyebar di kalangan kita. Tidak hanya ibu-ibu, bahkan bapak-bapak pun bisa terjangkit juga pada hal ini. Bila seorang misalnya tidak suka kepada saudaranya yang diawali dengan sifat hasad, diadu dombalah orang yang juga tidak suka kepada orang ini, dipanas-panasi, diprovokasi, sehingga terjadilah pergaduhan di antara keduanya. Itu dalam skala satu kompleks gitu. Dan jika satu negara yang telah menimpa kita saat ini gitu, itu yang terjadi di beberapa lokasi di negara kita berupa demonstrasi besar-besar. Nah, di situ tentunya ada orang-orang yang memprovokasi, ada orang-orang yang jadi bensin untuk api kerusuhan semacam itu, yang mengadu domba antara aparat dengan pendemo, yang mengadu domba antara rakyat dengan pemerintah. Maka orang-orang ini bisa termasuk ke dalam namimah atau adu domba. Dan juga orang-orang yang mengirimkan lewat sosmednya atau lewat media sosialnya hal-hal yang bisa memicu provokasi kepada orang banyak. Maka ini termasuk juga kepada namimah, kepada adu domba. Maka hendaklah kita menjaga diri dari hal-hal semacam ini dengan menyibukkan kepada hal-hal yang bermanfaat, berupa menuntut ilmu, mempelajari ilmu, dan juga kepada ketaatan sebagaimana diwasiatkan oleh ustadz-ustadz kita, terutama yang banyak sekali mewasiatkan hal tersebut adalah Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas, yang menasihati kita untuk selalu menuntut ilmu dalam segala keadaan serta menyibukkan diri ke dalam berbagai ketaatan. Karena sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwasanya hati itu memiliki kecondongan. Hati itu memiliki ruang. Apabila dia diisi oleh sesuatu yang tidak bermanfaat, maka akan masuk ke dalamnya, maka tidak akan bisa masuk ke dalamnya sesuatu yang bermanfaat. Dan apabila dia disibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka tidak akan masuk ke dalamnya hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian yang kelima, adalah kasih sayang Nabi kepada umatnya. Kasih sayang Nabi kepada umatnya. Dari mana kita ambil faedah ini, Bu? Karena ketika beliau diberitahu oleh Allah bahwasanya kedua orang di dalam kubur itu sedang disiksa, Nabi berusaha dengan sekuat tenaganya untuk meringankan siksa dari kedua orang tersebut. Itulah contoh dari begitu sayangnya Nabi kepada umatnya. Dan jangan sampai umatnya itu diazab. Dan ini sekarang adalah bulan kelahiran Nabi. Banyak orang-orang yang mengaplikasikan cintanya kepada
sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka kita sebagai pengikut Nabi mencontoh Nabi dalam hal-hal yang bermanfaat, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, memperkaya diri dengan pengetahuan, sebagaimana Nabi juga memperkaya dirinya dalam pengetahuan. Maka kita sebagai orang-orang yang menisbatkan diri kepada Nabi dan para sahabatnya haruslah lebih baik dalam mengikuti Nabi dibandingkan orang-orang yang mengaku mencintai Nabi tapi malah meninggalkan sunnah-sunnah Nabi. Maka ini adalah bentuk cinta Nabi kepada umatnya. Maka sudah selayaknya bagi kita untuk lebih mencintai Nabi dibandingkan cintanya Nabi kepada kita. Karena sebagaimana diriwayatkan bahwasanya Nabi sangat senang ketika bertemu dengan saudara-saudaranya atau bertemu dengan pengikutnya. Maka para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, kami kan pengikutmu, kami kan saudara-saudaramu." Maka Rasulullah berkata, "Kalian itu adalah para sahabatku. Sungguhnya orang-orang yang mengikutiku setelah kalian dan mencintaiku walaupun dia tidak melihatku, merekalah adalah para saudara-saudara dan orang-orang yang mengikutiku." Maka kita harusnya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melebihi cinta kita kepada apapun. Sebagaimana juga sahabat Umar bin Khattab ketika ditanya oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang paling engkau cintai wahai Umar?" Maka bagaimana kau mencintaiku wahai Umar? Aku mencintaimu aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun berkata, "Tidak. Hendaknya engkau mencintaiku melebihi cintamu pada dirimu sendiri." Maka Umar pun berkata, "Sekarang wahai Rasulullah, aku mencintaimu melebihi cintaku pada diriku sendiri." Baik. Kemudian faedah yang keenam, menjaga nama baik seseorang. Menjaga nama baik seseorang. Dari mana kita ambil faedah ini? Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyebutkan nama dari dua orang yang diazab di dalam kuburnya, karena bisa saja Rasulullah mencontohkan, jangan jadi kayak si fulan itu, dia diazab di kubur karena ini. Bisa saja Rasulullah mengatakan hal semacam itu. Tapi Rasulullah memilih untuk menutup identitas atau menyamarkan identitas kedua orang ini. Agar apa? Agar orang-orang tidak mengingat namanya saja, akan tetapi mengingat dan mengambil pelajaran dari apa yang menimpa kedua orang ini. Jadi Rasulullah tidak memfokuskan untuk mengingat nama mereka, untuk mengingat siapa mereka, tetapi memfokuskan untuk mengingat apa yang telah mereka lakukan. Dan ini juga dalam konteks menjaga nama baik seseorang. Karena bisa saja setelah ringan azabnya di dalam kubur, Allah memasukkan mereka ke dalam
surga. Dan kita yang mencela mereka malah bertambah dosa kita karena mencela orang tersebut. Kemudian yang terakhir, faedah yang terakhir. Faedah yang terakhir, perkara gaib hanya bisa diketahui lewat wahyu. Perkara gaib hanya bisa diketahui lewat wahyu. Jadi apa maksud faedah ini? Karena Rasulullah awalnya tidak mengetahui ada orang diazab di kuburan, ibu-ibu. Rasulullah tidak mengetahui ada orang yang diazab di kuburan. Kemudian Allah memberitahukan beliau, mengasih tahu beliau bahwasanya dua orang ini sedang diazab di kuburnya. Barulah Rasulullah punya ilmu dan memberitahu kepada para sahabat bahwasanya dua orang ini sedang diazab. Maka Rasulullah pun menaruh pelepah tadi sebagai pendingin atau sebagai pengurang azab bagi mereka berdua. Karena Rasulullah mengetahui bahwasanya orang tersebut sedang diazab. Maka ini juga kritikan kepada saudara-saudara kita yang menaburkan sesuatu di atas kuburan dengan niat agar azabnya dikurangi. Maka kita katakan kepada mereka, dari mana kalian tahu bahwasanya orang yang di dalam kubur itu sedang diazab? Kalau mereka berkata, loh Nabi kan melakukan itu. Nabi melakukan itu karena mengetahui orang tersebut sedang diazab. Nah, dari mana kita tahu bahwasanya kuburan yang kita taburkan sesuatu di atasnya itu orang yang di dalam kubur itu sedang diazab? Dari mana kita tahu? Bisa saja orang tersebut sedang menikmati nikmat kubur atau sedang tidak diazab, bisa saja. Kemudian dia taburkan bunga di atasnya, malah menjadi dosa bagi diri kita, karena mengaku-ngaku mengetahui yang tidak kita ketahui dari alam gaib. Niat yang betul bisa menjadi dosa karena tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan pengetahuan. Rasulullah melakukan hal tersebut dibarengi dengan pengetahuan, ibu-ibu. Sedangkan kita melakukannya tidak dibarengi dengan pengetahuan. Maka hal tersebut menjadi sarana perbuatan tercela. Niatnya baik, namun implementasinya menimbulkan perbuatan dosa. Itu untuk faedah yang terakhir. Kemudian kita masuk kepada bab bersiwak. Bab bersiwak. Hadis yang pertama dari bab ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in 'inda kulli shalah. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalaulah tidak menyusahkan umatku, akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali wudu
sebelum sholat. Kalaulah tidak menyusahkan umatku, akan aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali berwudu sebelum sholat. Muttafaqun alaih. Maka yang kita ambil dari hadis ini, yang pertama tentunya sunnah bersiwak sebelum sholat ketika berwudu. Sunnah bersiwak sebelum sholat ketika berwudu. Karena Rasulullah SAW sangat menyukai bersiwak dan membersihkan gigi beliau. Sebagaimana disabdakan juga dari beliau, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu mendatangkan harum di mulut dan atau membersihkan mulut dan mendatangkan ridho bagi Rob kita. Siwak membersihkan mulut dan juga mendatangkan ridhonya Allah, mendapatkan pahala. Kemudian yang kedua, disunnahkannya bersiwak ketika selain berwudu. Disunnahkannya bersiwak selain berwudu. Jadi di luar berwudu kita juga disunnahkan untuk memakai siwak. Dengan catatan tidak menyulitkan diri. Tidak menyulitkan diri. Kemudian yang ketiga, keutamaan berwudu dan sholat yang diawali dengan menggunakan siwak. Keutamaan berwudu dan sholat yang diawali dengan siwak. Jadi ibu-ibu, sholat dan wudu biasa, sholat dan wudu yang menggunakan siwak, derajatnya atau pahalanya lebih dari sholat yang tidak menggunakan siwak. Dari hadis ini. Kemudian yang keempat, sesungguhnya syariat Islam itu mudah. Sesungguhnya syariat Islam itu mudah dan tidak membebani umatnya.
dan tidak membebani umatnya. Karena Rasulullah ketika mencontohkan sesuatu, beliau mempertimbangkan apabila sesuatu ini nanti bisa saja diwajibkan karena perbuatan beliau dan menimbulkan kesulitan bagi umatnya. Contohnya dalam perkara sholat tarawih. Sholat tarawih setiap malam secara berjamaah. Beliau tidak mengerjakannya sebulan penuh bersama jamaah. Karena apa? Karena beliau khawatir hal ini menjadi wajib, sehingga memberatkan orang-orang yang datang setelahnya dari umat beliau. Begitu juga dalam hal siwak ini, beliau sangat suka sekali dengan siwak. Maka beliau menegaskan dalam hadis ini mengenai siwak, bahwasannya beliau itu takut karena seringnya beliau menggunakan siwak. Takut beliau itu siwak itu menjadi wajib bagi kita. Karena mungkin saja ada umatnya yang tidak bisa menggunakan siwak gitu. Dalam keadaan ini siwak itu wajib misalnya siwak itu wajib. Kemudian ada umat yang tidak bisa menggunakan siwak, entah karena kondisi badannya atau kondisi di mana dia tidak bisa mendapatkan siwak. Maka Rasulullah mengkhawatirkan hal ini. Dan ini juga bentuk bahwasanya syariat Islam itu termasuk syariat yang memudahkan pengikutnya. Karena banyak sekali pilihan-pilihan ketika kita dalam kondisi tertentu. Misalnya saja ketika kita dalam keadaan safar, ada pilihan sholat jamak atau sholat qashar, sholat jamak qashar, jamak di qashar lagi. Kemudian ada kemudahan berupa tidak puasa bagi ibu yang menyusui dan ibu yang hamil, dengan cukup membayar fidyah. Dan ini termasuk kemudahan-kemudahan yang ditawarkan oleh syariat Islam. Kemudian faedah yang terakhir adalah bahwasanya salah satu benda yang sangat disukai oleh Rasulullah adalah siwak. Bahwasanya salah satu benda yang sangat disukai oleh Rasulullah adalah siwak, sebagaimana diriwayatkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau hendak berpulang ke rahmat Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menjumpai Rabbnya. Beliau melihat Abdurrahman bin Abi Bakar sedang bersiwak, sedang memegang kayu siwak, belum dimasukkan ke mulutnya, masih memegang kayu siwak. Kemudian ketika melihat itu, beliau mengisyaratkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengambilkan siwak juga gitu. Pingin beliau untuk bersiwak. Maka dimintakanlah siwak itu kepada Abdurrahman bin Abi Bakar, yaitu saudaranya ibunda kita Aisyah. Siwak tadi dimintakan. Kemudian karena beliau saat itu, yaitu Rasulullah SAW saat itu sedang dalam keadaan yang sangat lemah, ibunda kita lah yang menggigitkan siwak tadi, dibentuk sedemikian rupa, dihaluskan sehingga tidak menyakiti gusi dan gigi beliau ketika digunakan. Maka beliau gunakanlah siwak itu.
untuk bersiwak. Beliau gunakan dan tidak lama kemudian beliau berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 10 atau 11 Hijriah. Sallallahu alaihi wasallam. Demikian mungkin penjelasan dari saya. Apabila ada pertanyaan, persilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Atau sudah cukup ibu-ibu karena udah lama juga pembahasan. Kita cukupkan ibu-ibu. Baik, karena tidak ada yang bertanya maka kita cukupkan saja. Apabila itu berupa ilmu dan petunjuk dan juga pengetahuan yang membuat kita semakin semangat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah, maka itu adalah dari Allah, petunjuk dari Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila itu berupa kesalahan baik dari segi ilmu, penyampaian maupun kejelasan, maka itu dari diri saya pribadi yang banyak kurangnya dan banyak sekali yang perlu diperbaiki. Hanya kepada Allah lah kita meminta ampun dan meminta pertolongan. Kemudian kepada ibu-ibu saya mohon maaf. Saya tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.